Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan. Tetapi tak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hubungan agama dan kebudayaan merupakan dua unsur yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama sendiri mempunyai nilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sebagian kelompok yang tidak setuju dengan pandangan bahwa agama itu kebudayaan adalah bahwa agama bukan berasal dari manusia, tetapi datang dari Tuhan. Dan sesuatu yang datang dari Tuhan tentu tidak dapat disebut kebudayaan. Kemudian, sementara orang yang menyatakan bahwa agama adalah kebudayaan, karena praktik agama tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Memang wahyu yang menjadi sandaran fundamental agama itu datang dari Tuhan. Akan tetapi realisasinya dalam kehidupan adalah persoalan manusia dan sepenuhnya tergantung pada kapasitas diri manusia sendiri, baik dalam hal kesanggupan pemikiran intelektual untuk memahaminya maupun kesanggupan dirinya untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka menurut pandangan ini, realisasi dan aktualisasi agama sesungguhnya telah memasuki wilayah kebudayaan, sehingga agama mau tidak mau menjadi bagian dari kebudayaan. Dialektika agama dan budaya di mata masyarakat muslim secara umum banyak melahirkan penilaian subjektif. Sebagian bersemangat untuk mensterilkan agama dari kemungkinan akulturasi budaya setempat, sementara yang lain sibuk dan fokus membangun pola dialektika antara keduanya. Terlepas bagaimana keadaan keyakinan masing-masing, pemahaman dalam faktanya, potret keberagamaan semakin menunjukkan suburnya pola akulturasi dan sinkretisme lintas agama. Indikasi terjadinya proses dialektika antara agama dan budaya tersebut dalam Islam terlihat pada fenomena perubahan pola pemahaman dan keagamaan. Perilaku keberagaman dari tradisi Islam murni, misalnya melahirkan berbagai corak Islam lokal, antara lain seperti Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Khawarij, dan Islam Mu'tazilah. Keluar dari tradisi Islam Sunni ala Indonesia, muncul Islam Sunni Muhammadiyah, Islam Sunni Nahdlatul Ulama, Islam Sunni Persis, dan lain sebagainya. Lebih menyempit lagi, Islam Sunni NU, diantaranya Islam Sunni NU Santri, Islam Sunni NU Priayi, dan Islam NU Abangan. Tidak menutup kemungkinan akan tampil berbagai corak keberagamaan baru yang lainnya, yaitu Islam Ortodok, Islam Moderat, dan Islam Liberal. Warna-warni advokasi keberagamaan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi mengindikasikan bahwa sedemikian kuatnya tradisi lokal mempengaruhi karakter asli agama formalnya. Demikian juga sebaliknya, saling mempengaruhi itulah dalam bahasa sosial, sosiantropologi, dikenal dengan istilah proses dialektika agama dan budaya. Fenomena demikian di mata para ilmuwan antropologi dianggap sebagai proses eksternalisasi, objektifikasi, maupun internalisasi. Siapa membentuk apa dan sebaliknya mempengaruhi siapa. Fenomena dialektika tersebut
secara empirik tampak subur dalam tradisi keberagamaan masyarakat muslim lokal, terutama pada pola relasi antara nilai-nilai sosial budaya perkawinan lokal dengan nilai-nilai budaya perkawinan umum dalam Islam. Secara umum, karakteristik nilai-nilai sosial budaya lokal tersebut memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Unik dalam arti adanya kompleksitas dan pluralitas ekspresi keberagaman yang bernuansa mistis, terutama dalam praktik budaya perkawinan adat yang dianggap sakral, keramat maupun suci, dan diyakini bahwa budaya ritual itu sangat berpotensi memberikan berkah kepada siapa saja yang berniat mencari keutamaan dari upacara atau keyakinan mistis. Demikian juga sebaliknya, mereka yang tidak mematuhi ajaran adat senantiasa dihadapkan pada ancaman-ancaman psikologi. Praktik keberagaman kompromistik itu suatu contoh perpaduan antara dua hukum perkawinan lokal dan Islam. Dalam realitasnya, seringkali mengundang perdebatan serius di kalangan masyarakat muslim. Sebagian komunitas mengatakan bahwa perilaku seperti ini adalah syirik, khurafat, takhoyul. Karena dalam praktiknya mereka selalu meyakini adanya kekuatan selain di luar ajaran Islam, yaitu Tuhan. Kegiatan tersebut acap kali diklaim sebagai perilaku bid'ah karena perilaku spiritual yang demikian tidak ada landasan yang jelas dari ajaran Islam. Lebih dari itu, komunitas ini semakin memperkokoh komitmen keagamaannya untuk memberantas praktik ritual maupun praktik yang senada dengan ajaran-ajaran tersebut. Namun demikian, terdapat juga komunitas lain yang memerintahkan pandangan tersebut, mengatakan bahwa praktik seperti itu dianggap sah-sah saja di dalam agama. Sebab untuk sampainya komunikasi kepada Tuhan, bagi komunikasi ini diperlukan adanya perantara yang dalam bahasa Islam dikenal sebagai istilah wasilah. Menurut keyakinan kelompok ini, masalah tersebut seringkali terdapat di tempat-tempat suci yang sakral yang juga sering mereka datangi. Sementara itu, muncul pula kelompok lain yang lebih ekstrim yang mengatakan bahwa perilaku seperti itu menurut komunitas ini hanya akan membuat umat Islam lebih tersesat. Keragaman ekspresi keberagamaan tersebut baik yang muncul dari komunitas masyarakat muslim lokal itu sendiri maupun dari subjektivitas penilaian keagamaan yang datang dari luar komunitasnya, pada hakikatnya menunjukkan adanya perbedaan cara pandang tentang tarik-menarik pola relasi agama dan budaya. Yang dimaksud melalui cara ini, sebagian di antara mereka optimis bahwa Islam akan lebih baik, akan lebih berkembang secara efektif. Sementara yang lainnya justru sebaliknya, yaitu Islam akan terkontaminasi dengan kompleksnya budaya luar dan secara perlahan akan menggeser keaslian Islam itu sendiri. Di era Wali Songo dulu, budaya juga digunakan sebagai metode dakwah yang cukup ampuh, di mana para sunan-sunan tidak menghilangkan budaya lokal yang ada, namun justru mereka mengakulturasikan antara budaya lokal dan ajaran-ajaran Islam, yang tentunya proses akulturasi ini tidak mengurangi unsur-unsur terpenting dalam budaya dan juga tidak melanggar syariat-syariat Islam yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, adanya adat sekaten, sedekah bumi, sedekah laut, tarian-tarian tradisional,
wayang kulit, dan upacara-upacara tradisional lainnya yang dimanfaatkan oleh para wali songo untuk menyalurkan dakwah Islam kepada masyarakat-masyarakat yang notabene masih menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam kegiatan yang berbau upacara-upacara tradisional. Dari semua pembahasan kali ini bisa kita simpulkan bahwa budaya memiliki fungsi yang penting di dalam proses perkembangan suatu agama, terutama agama Islam di Nusantara, di mana budaya merupakan salah satu cara yang ampuh untuk menyalurkan dakwah dan syiar ajaran Islam di Nusantara. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan materi kita pada kali ini. Kurang lebihnya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.